Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan di malam hari ini Anda semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu dalam acara silaturahmi ke tempat teman kita, saudara kita, Bapak Abi Ahmad Hadian ya. Ya, bersama Abah Kurnia juga yang selalu setia. Di malam hari ini kita akan ngobrol santai ya, Kang Abi. Ya. Bincang santai lah. Pertama mungkin silaturahmi dengan teman-teman para subscriber dimanapun berada. Mudah-mudahan channel ini tambah berkembang, tambah disukai. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan juga bisa memberikan satu manfaat buat para yang suka menonton ya, memberikan manfaat, juga bisa memberikan pembelajaran lah, sedikit berbagi. Makanya saya harapkan untuk teman-teman semuanya bisa berpartisipasi melalui subscribe ya, subscribe dulu buat channel ini biar tambah berkembang, dan like, komen, serta share ke teman-teman ya. Mohon doanya dari teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, diberikan ya Allah. kesehatan, diberikan kenikmatan, diberikan surga dunia ya sebelum surga di akhirat. Amin. Ada teman saya juga ini, Abah Kurnia dulu nih. Mungkin untuk orang Sukabumi, para aktivis mungkin udah tidak asing lagi ya dengan sosok Abah Kurnia yang bertubuh ekstra ini. Bang kurang geser sini, Bang. Gak apa-apa, dikat nanti dikat apa. Beliau mungkin aktif di pergerakan juga di organisasi masyarakat, di lembaga swadaya masyarakat. Juga Kang Abi juga mungkin ini salah satu teman SMA juga ini, satu perjuangan walaupun tidak satu kelas ya, paling tidak satu liting lah, seling say hello ya. Mungkin intent dekatnya baru beberapa tahun belakangan ini. Tapi nggak pernah ngejar satu cewek berdua ya. Oh. Saingan nggak pernah. Oh nggak pernah. Karena kita dulu anti gitu ya, anti mengejar, kalau dikejar iya. Ya. Itu prinsip. Kita perkenalkan dulu ya, dari Abah dulu, silahkan nih Bang, menyapa teman-teman yang nonton. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman seperjuangan, sepergerakan, sehat walafiat. Perkenalkan, saya Abah Kurniawan. Ya mungkin teman-teman pernah mengenal saya. Meskipun hari ini saya sudah istirahat ini dulu di pergerakan, tapi bukan berarti giro perjuangan saya turun. Hari ini saya dengan teman-teman, ada Kang Abi, ada Pak Dasep, lebih fokus di dunia hukum, tepatnya di salah satu lembaga bantuan hukum, LBH Pendekar. Ya sedikitlah memperkenalkan lembaga kita yang hari ini alhamdulillah sudah beberapa bulan berdiri, dan saya sebagai salah satu pendiri, Kang Abi juga pendiri. Di sini kebetulan saya diamanahkan menjadi ketua dewan pembina di LBH tersebut. Mungkin perkenalan dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman saya Abah Kurnia udah memperkenalkan diri, dan silakan ke Kang Abi. Ya mungkin ada penonton yang belum tahu nih, Ya. gitu. Jadi nggak kenal maka nggak sayang gitu. Barangkali aja dari sekian Pasti penonton. lebih banyak yang belum tahu saya daripada yang tahu. Assalamualaikum, saya Abi Aha. Saya dari Sukabumi. Saya wirausaha, kemudian bergerak di beberapa organisasi, diantaranya dengan Pak Dasep, dengan Abah Kurnia. Hari ini kita berusaha untuk lebih fokus di LBH Pendekar, walaupun sebelumnya pernah membuat firma hukum. Saya di LBH Pendekar itu di Direktur Non Litigasi. Kalau di yayasannya, yayasan LBH-nya,
saya ketua dewan pengawas. Ya bersama-sama Abah, kita teman-teman yang sepemikiran, sehati, seperjuangan, kita bareng-bareng mendirikan itu dengan tujuan memberikan bantuan hukum untuk rekan-rekan yang memang membutuhkan, terus juga edukasi karena di lapangan memang lebih banyak orang yang belum paham hukum. Disitulah kita tampil, mudah-mudahan bermanfaat, dan niat kami memang bukan terhenti di dunia. Insya Allah ini juga akan menjadi tabungan kami di akhirat. Amin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, demikian perkenalan dari kedua rekan kami, dan kalau untuk saya mungkin perkenalannya setiap di konten mungkin ada ya. Dan sekarang kita masih solid tergabung di LBH Pendekat, dan sekalian aja nih, bukan promosi ya, memperkenalkan diri. Jadi untuk Anda yang selama ini berpikiran bahwa mau masuk ke ranah lembaga bantuan hukum dan lain-lain, selalu berpikir anggaran yang besar, Kang Abi. Ya, betul. Makanya banyak masalah yang seharusnya menang, yang terzolimi karena mungkin takut berurusan dengan praktisi hukum, karena mungkin nominal anggarannya yang begitu wah gitu Ya. kan. Jadi seakan-akan udah kalah duluan, Kang Abi, Ya, gitu betul. ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya LBH ini bisa memberikan solusi gitu. Jadi Insya Allah. untuk Anda yang punya masalah atau yang terzolimi, jangan segan-segan buat konsul gitu ya. Boleh. Mungkin nanti nomornya nanti kita tertera ada di layar ya, ada nomor. Atau komen di channel ini juga. Lebih bagus Karena di channel. Pak Dasep kan juga menjadi bagian dari LBH Pendekar. Betul. Jadi udah insya Allah sudah bisa diakomodir lah. Kalau ada yang komen di sini membutuhkan. Asal serius, kita memang insya Allah siap bantu. Hanya saja memang mungkin sebelum kita bergerak itu pasti akan ada tahapan-tahapan bedah kasusnya dulu dan segala macamnya. Nah di sini sebetulnya dari proses awal itu sudah memberikan edukasi. Jadi jangan takut dengan nominal ya. Oh iya, karena konsultasinya gratis kok. Gratis ya. Saya seseorang membawa kasus terus nggak jadi kita tangani misalnya, itu nggak harus bayar, Harus hitungan jam apalagi nggak ada. Ya. Nah nanti baru kemudian ada administrasi, biaya administrasi itu jauh sangat murah. Soalnya saya pernah dengar, Kang Abi, ada orang yang tidak mampu dan membawa kasus ke kantor hukum, ke LBH kita. Kalau emang benar tidak mampu, asalkan dilampiri surat keterangan tidak mampu, Ya, itu kita layani gitu kan ya. ya, Nah, jadi insya Allah kan kita layani semuanya. Terus juga insya Allah nih mungkin besok mungkin kita juga ada penandatanganan orang yang 0 rupiah. nah, jadi buat teman-teman, maaf potong nih, Ya, yang mau konsultasi ataupun mau mengadukan masalah untuk minta bantuan hukum ke LBH Pendekar, gak usah takut nominal. Kalaupun misalkan teman-teman semua tidak mampu, benar-benar tidak mampu, kami bantu Insya dengan Allah. menyertakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa setempat. ya. Oh ya, untuk Sukabumi nih gimana rencananya, cabangnya atau kantornya? Sebetulnya kita udah siap kantor, tinggal hanya mungkin kita peresmian sekaligus deklarasi sekalian peresmian ya gitu, yang insya Allah lah bulan ini kita akan resmikan. Kebetulan kemarin agak stuck juga, berhubung ya teman kita Kang Abi beberapa bulan ke belakang ini agak sedikit kurang begitu aktif karena memang beliau istrinya lagi sakit. Ya insya Allah kedepannya Kang Abi bisa lebih aktif. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Oh ya, saya tadi mengulas mungkin beberapa minggu terakhir ini Kang Abi mendapatkan cobaan yang sungguh luar biasa ya. Ya. Jadi berbicara orang terdekat, siapa sih yang siap, udah siap? Secara manusiawi nggak bakalan ada yang siap. Tapi karena mungkin keadaan dan yang memaksa karena kodrat manusia pada dasarnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Betul. Semua pasti akan ketemu gitu kan. Berbicara kita hari ini pun masih misteri kan, entah berapa lama lagi gitu. Iya. Jadi mungkin sedikit Kang Abi pengalaman Kang Abi ditinggalkan sama pendamping hidup ya yang selama ini terus menerus siang dan malam bersama gitu. Ya. Mungkin bisa sedikit sharing ya, bukan apa istilahnya, bukan menggores luka ya.
ingin berbagi cerita sama teman-teman ya paling tidak gitu. Ini loh, di saat kehilangan ada kekuatan, dan mungkin tahapan-tahapan Ya. ataupun langkah-langkah gitu Kang Abi. Mudah-mudahan bisa memberikan apa namanya? Ya edukasi lah gitu, bukan mempersiapkan. Jadi intinya sudah siapkah kita kehilangan orang terdekat? Ya. Jadi memang tadi ya secara manusiawi itu merupakan merupakan sesuatu yang hantaman berat. Diminum dulu ya. Silakan, Kang. Hantaman yang sangat berat untuk diri saya karena memang istri saya melakukan aktivitas karena dia memang seseorang yang luar biasa ya, jadi berjuang, seorang instruktur senam, sana kemari, sangat sering minta didampingi saya, sangat sering. Kalau saya nggak ada kegiatan, mesti saya dampingi istri saya. Alasan istri saya memang selalu pengen merasa aman dan nyaman didampingi suami. Jadi keseharian saya ya memang, kecuali kalau saya sedang beraktivitas, istri saya nggak suka ikut. Kalau udah ada aktivitas hukum, melayani klien, memang lebih kepada istri saya diam di rumah. Kedekatan kami itu luar biasa karena sudah tidak ada istilah cinta ya. Mungkin kalau dicari padanan katanya itu apa yang kami rasakan jauh di atas cinta. Luar biasa. Ya, saya merasakan ketentraman, kenyamanan karena saya yakin setiap orang yang berumah tangga itu yang dicari itu yaitu kenyamanan batin pastinya ya. Betul. Dan saya sudah merasakan kenyamanan batin itu dengan istri saya. Sampai kemudian istri saya sakitnya cukup parah karena kanker. Diawali oleh kakaknya meninggal sekitar, kalau nggak keliru sekitar bulan November. Penyakitnya serupa karena emang ada gen. Kemudian dua bulan ke belakang istri saya dalam keadaan sakit parah, ibunya wafat juga. Jadi hantamannya begitu luar biasa. Cuma memang saya memuji istri saya begitu kuat, begitu tegar. Dan yang saya bahagia itu adalah dia ridho gitu. Dia ridho, ikhlas dengan apa yang Allah timpakan. Hubungannya dengan saya ketika kemudian memang takdir mengatakan saya harus berpisah, sebetulnya teorinya saya yakin semua orang juga sudah paham gitu, bahwa kita itu tidak ada yang abadi di dunia ini. Saya sering mengingatkan orang yang kehilangan dulu gitu. Sering mengingatkan orang yang kehilangan orang tuanya atau orang-orang terdekatnya, anaknya. Cuma memang ketika hal itu terjadi pada diri saya, ternyata saya butuh perjuangan juga. Betul, orang Alhamdulillah lain ya. yang memperkuat. Alhamdulillah saya punya saudara, punya sahabat yang banyak ngingetin saya. Terus juga dalam keyakinan agama saya, rumus-rumusnya sudah dikasih gitu. Bahwa jangankan orang semacam kita lah, Rasul saja, orang-orang yang Allah cintai itu wafat kok, Ya. meninggal kok. Kemudian mungkin untuk melawan melawan rasa berat, rasa sayang itu, saya ingat Rasulullah pernah bersabda kepada sahabat, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Sahabat menjawab, kaifan jadidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kami menguatkan atau memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bikasroti qauli la ilaha illallah, jadi dengan memperbanyak bacaan la ilaha illallah. Saya memohon kepada Allah agar dikuatkan dan agar dimampukan untuk membaca la ilaha illallah sebanyak-banyaknya dengan hati dan jiwa saya, karena memang Allah yang membuat saya mampu. Kalau dari diri saya sendiri nggak ada kekuatan, Betul. nggak mampu, sangat tidak mampu. Itu yang pertama. Kemudian saya pada saat ibunya istri saya wafat, istri saya dalam keadaan terbaring dalam keadaan luka yang parah di payudaranya, kesakitan yang luar biasa.
Dan istri saya memang nggak mau minum obat-obat pereda sakit yang levelnya sudah masuk narkoba. Istri saya nggak mau menggunakan itu karena dia takut hilang kesadaran. Dia tetap melakukan sholat dengan keadaan seperti itu. Pada saat saya menyampaikan itu ke istri saya bilang, perumpamaannya adalah, sebelum saya sampaikan bahwa ibunya wafat, itu malam-malam, saya bilang, saya karena panggil Beb sama istri saya, Beb, kalau misal Beb itu nggak punya handphone, kemudian ada seseorang yang meminjami beberapa bulan tanpa harus nyewa, anggaplah sekitar 6 bulan disewakan, Beb seneng nggak? Dia jawab ya, seneng. Pada saat itu istri saya masih bicara. Kalau kemudian sampai waktu 6 bulan dia ambil, Beb marah apa berterima kasih ke orang itu? Dia jawab, saya berterima kasih. Saya bilang, begitulah Allah meminjamkan ibu kepada Beb, ibu yang baik, yang perhatian, yang sangat sayang, yang sering mengingatkan, care segala-galanya pada Beb. Kemudian Allah ambil, karena ibu itu bukan punya Beb. Apa yang Beb sampaikan? Marahkah sama Allah? Atau kemudian Beb berterima kasih sudah dipinjami seorang ibu yang baik? Dia bilang berterima kasih sambil meneteskan air mata. Saya bilang menangis nggak apa-apa, karena yang saya pahami, kata Rasulullah, menangis itu rahmat. Tapi jangan menangis untuk dunianya, karena dunianya nggak ada. Jadi kita menangis untuk akhiratnya. Nah, penyampaian itu ke istri saya ternyata terjadi pada diri saya beberapa bulan kemudian. Saya malu gitu. Saya malu, saya menasihati istri saya, kemudian saya sendiri begitu berat ketika istri saya wafat. Allahumma firlaha. Jadi saya ingat ke situ. Oh ya, saya sudah dipinjami Allah seorang istri yang soleha, yang baik, sayang luar biasa kepada saya. Tadi tuh cintanya lebih dari sekedar cinta kepada saya, nggak bisa diukur. Kemudian saya merasa berat. Jadi di situ saya sadari bahwa saya menasihati orang, mengingatkan orang, termasuk istri saya. Saya hanya dipinjami. Saya hanya dipinjami karena hakikatnya bukan punya saya. Itu terus. Jadi kalau di saat sendiri memang seperti flashback ya, Kang. Jadi seperti ada potongan-potongan video gitu dalam mata batin saya itu. Kebersamaan saya dengan istri kemana-mana, susah senang bareng, gitu. Jalan kaki, wah kemana-mana lah sudah, beribadah bareng dengan istri. Itu seperti potongan-potongan film bermunculan. Dan disitulah kemudian biasanya perasaan saya ada rasa haru, ada rasa nyesek dan segala macam. Cuman alhamdulillahnya tadi tuh Allah memberikan kekuatan, saya larikan. Jadi saya nangisnya untuk akhiratnya. Ya Allah, diampunikah istri saya gitu. Ya Allah, jangan biarkan dia membawa dosa ke alam barzah. Ya Allah, terus aja begitu. Selamatkan dia, bahagiakan dia, terus begitu. Ya dalam keadaan menangis memang, tapi menangisnya untuk akhirat gitu. Itu aja Kang. Jadi barangkali bukan sesuatu yang luar biasa lah. Mungkin orang lain udah banyak yang lebih mampu dari saya. Cuman kalau dari yang saya alami kurang lebih seperti itu. Hanya saja memang butuh waktu mungkin untuk saya bisa fokus melakukan pekerjaan, menggarap sesuatu itu butuh waktu. Jadi kayak apa ya? Kalau orang Sunda bilang tuh lembutan gitu. Lembutan tuh terpisah-pisah itu, tarik, kumpul sampai bisa beraktivitas kembali begitu. Ya. Jadi mungkin kurang lebihnya ada pembelajaran yang saya tangkap. Pertama, mungkin tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian. Paling tidak butuh silaturahmi. Jadi nggak ada dokter yang bisa ngobatin dirinya. Tetap butuh dokter yang lain gitu. Nggak ada tukang cukur yang bisa nyukur dirinya. Ya mungkin dengan silaturahmi ini saling menguatkan gitu. Insyaallah. Dan satu pembelajaran lagi, jadi di saat kita bisa berkata ke orang, pas diri kita kena, itu mesti ada orang lain yang menguatkan kita. Ya, karena memang secara teori, ketika seseorang yang mengalami misalnya kemudian dia bersedih, ada orang lain, sahabat atau saudara yang bisa mengingatkan. Ini orang yang mengingatkan itu tidak terlibat secara emosi. Jadi dia bisa berpikir lebih rasional. Begitupun dengan saya gitu. Saya kan orang yang terlibat secara langsung secara emosi. Butuh teman, butuh saudara yang tidak terlibat secara langsung secara emosi. Jadi dia lebih mengedepankan rasionya gitu. Kalau saya mungkin lebih mengedepankan emosi, perasaan saya gitu. Pada saat saya yang mengalami begitu Kang. Oke, teman-teman, itu mungkin sekelumit cerita. Jadi
kita kan konsepnya malam hari ini obrolan ya, hanya ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Silahkan dari Abah mungkin ada pesan ke Kang Abi atau dari pembicaraan tadi. Karena Abah juga sangat kenal baik dengan istri saya juga. Oh iya, satu lagi Kang Abi, paling tidak kalau melihat jejak ya, misalkan rumah ini tempat tidurnya segala apa, itu kan paling tidak ya, kalaupun kita mau sedikit apa istilahnya membuang memori-memori itu kan tetap kelihatan. Apa Kang Abi ada berpikiran berpindah rumah atau untuk sedikit bisa mengobati biar Ada insya Allah. Tapi memang sebetulnya pindah rumah itu sudah kami rencanakan bersama dengan istri. Jadi bukan karena istri saya wafat kemudian saya pindah atau jual rumah, enggak. Memang saya mau berencana untuk pindah itu pada saat setelah ibu wafat, ibu mertua wafat. Ya saya pikir mungkin istri saya juga banyak di tempat tidur, jadi ngobrol lah sama istri, istilahnya terlalu besar gitu kan rumah, ngapain juga gitu kan, biaya perawatan dan segala macamnya. Udahlah kita jual aja gitu. Jadi kalau ada yang minat ya silahkan jual, dibeli aja rumah ini. Sekalian ya, kali aja dah. Murah kok. Silahkan nanti komen aja kalau ada yang berminat gitu ya. Iya, saya cuma ya rugi sih pastilah. Ya, Rugi jadi kita kalau- kontrak aja ruginya tuh. rugi. Jadi kalau saya beli sekitar dengan perombakan itu sekitar 5 lah segitu. Kalau mungkin 4 juga saya lepas sih. Oke, buat teman-teman nih, barangkali ada yang berminat investasi properti ini, ada di sini rumah Kang Di Abi. Royal Kabandungan. Royal Kabandungan. Silakan Abah tadi ada pesan ke Kang Abi. Iya. Apa yang dibicarakan Kang Abi ya, Volumenya digedein Pak dikit. jujur ya, saya tadi dengar cerita Kang Abi tuh cukup terhanyut. Kalau mengulas tentang almarhumah, mungkin saya juga ada kedekatan, dan saya kalau berbicara beliau itu suka apa ya, nggak bisa berkata-kata lah karena saking dekatnya beliau ke saya. Jadi mungkin di antara teman-teman Kang Abi yang lebih sering gitu kan, beliau selalu minta pertolongan saya terkait perbaikan ini, perbaikan itu, karena memang saya Lokasi paling dekat, ya lokasi paling dekat dan memang paling dekat juga. paling dekat juga. Punya skill ini juga, mekanik juga kalau Abah tuh. Iya servis, kan bukan servis Ya, di rumah. jadi multi talent sebetulnya Abah ini. Dan juga mungkin nitipin saya, Bah ya. Iya, salah satunya memang ada amanah beliau yang memang sampai hari ini pun saya jaga. Insya Allah, Kang Abi saya bimbing, meskipun saya pribadi juga butuh bimbingan beliau. Mungkin itulah. Karena Pesan-pesan. kalau bicara terlalu panjang juga saya mungkin nggak kuat. Ya, durasi juga Iya. udah 23 menit. Ya buat teman-teman minta doanya ya buat almarhumah, mudah-mudahan arwah beliau diterima oleh Allah Amin, ya Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pengampunan dan Amin, ya diberikan Allah. tempat Amin. yang layak. Amin. Juga buat keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan lahir dan Amin, batin. ya Allah. Mungkin teman-teman pembicaraan kita malam hari ini dicukupkan sekian Kang Abi ya. Karena Oh, ya. durasinya 23 menit. Nanti kita next episode gitu. Boleh. Sambung lagi. Boleh, Tapi boleh. episode selanjutnya. Boleh, Soalnya temanya mungkin berbeda. ya terlepas lah gitu. Jadi Karena memang kalau ngomong itu di masa-masa sekarang lebih banyak apa ya? Bukan menggores luka, tapi memang membuat saya jadi terharu lagi gitu. iya, iya. Oke lah. Sekali lagi buat teman-teman minta doanya ya gitu. Mudah-mudahan sekali lagi nih doanya, mudah-mudahan arwah almarhumah diterima. Amin ya Allah. Namanya Gencai Candrati. Ya, mungkin buat teman-teman yang sering di sini ya, yang sering Ya, yoga. kalau yoga, senam, kalau Sukabumi mungkin juga kota-kota lain, insya Allah banyak yang tahu nama almarhumah Gencai Candrati. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya dan jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis dan
silahkan untuk Anda yang mau komentar di kolom komentarnya, dan kalaupun Anda suka dengan konten ini, silahkan like, share ke teman-teman kalian biar channel ini tambah berkembang. Terima kasih banyak Kang Abi. Siap. Terima kasih Siap. banyak Abah. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.